Bahrain tidak boleh protes lagi. SUGBK sampai buat terobosan baru yang bikin terkejut. PSSI jamin keamanan laga timnas Indonesia. Erick Thohir bawa kabar kurang sedap setelah Kevin Dix resmi dinaturalisasi. Ada masalah apa? Persija Jakarta banjir panggilan timnas. Ini rahasia skuad timnas Indonesia di Piala AFF, kata Bambang Pamungkas. Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Erick Thohir bawa kabar kurang sedap setelah Kevin Dix resmi dinaturalisasi. Ada masalah apa? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut gembira pengambilan sumpah dan juga janji setia pewarganegaraan pesepak bola Kevin Dix yang telah dilaksanakan di Copenhagen, Denmark pada Jumat 8 November siang waktu setempat. Erick Thohir mengapresiasi proses naturalisasi pemain 28 tahun itu yang cepat berkat dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, Komisi 10 dan Komisi 13 DPR, Dirjen AHU dan juga Dirjen Imigrasi serta Dukcapil DKI Jakarta. Alhamdulillah hari ini Kevin Dix sudah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia. Terima kasih Bapak Presiden Jenderal TNI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI, pimpinan dan anggota DPR juga Bapak Menteri atas dukungannya dan memungkinkan percepatan sumpah Kevin Dix untuk timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Erick Thohir menambahkan bahwa Kevin Dix juga sudah melakukan proses pembuatan KTP dan juga paspor. Proses selanjutnya Kevin Dix bakal melakukan proses perpindahan federasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Menurut Erick Thohir, dengan kehadiran bek tangguh di Copenhagen tersebut, sektor pertahanan timnas Indonesia bakal semakin tebal. Terlebih lagi jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 dan 19 November. Kedatangan Kevin Dix yang kita ketahui sangat tangguh di lini belakang FC Copenhagen, termasuk saat mampu bertarung dengan tim-tim kuat Eropa di Europa Conference League, sangat kita butuhkan, tidak hanya di dua laga tandang kita besok, tetapi juga di laga-laga lain, ungkap dari Erick Thohir. Selain Kevin Dix, Erick Thohir juga membawakan kabar terbaru dari bek timnas Indonesia lainnya yang sedang mengalami cedera. Dia adalah Max Hilgers. Hilgers mengalami cedera hamstring ketika membela FC Twente. Kejadian itu terjadi saat berhadapan dengan Willem II di Liga Belanda pada 2 November. Oleh sebab itu Erick Thohir mengatakan bahwa Max Hilgers bakal absen ketika timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Persija Jakarta banjir panggilan timnas. Ini rahasia skuad timnas Indonesia di Piala AFF, kata Bambang Pamungkas. Manajer Persija Jakarta Bambang Pamungkas menganggap bahwa tim berjuluk Macan Kemayoran itu mempunyai hubungan yang sudah terbangun sejak lama dengan timnas Indonesia. Total 8 pemain Persija dipanggil ke timnas Indonesia seluruh level usia. 3 diantaranya ke timnas senior meliputi Rizky Ridho, Witan Sulaiman dan juga Muhammad Ferrari. Mengenai sikap Persija terhadap timnas Indonesia tentu sudah jelas. Persija ini secara historis memiliki ikatan sejarah dengan timnas Indonesia, ungkap Bambang Pamungkas. Di timnas U20 yang sedang melakukan pemusatan latihan di Jepang, Persija diwakili oleh 3 pemainnya yang terdiri dari Donitri Pamungkas, Aditya Warman dan juga Muhammad Hafiz Rizkyanur. Di timnas U17, 3 pemain membawa panji-panji Persija yaitu Muhammad Zahabi, Goli, Fandi Ahmad dan juga Fabio Azkairawan. Jadi bagi kami, kepentingan timnas Indonesia itu menjadi suatu hal yang utama. Itulah kenapa banyak pemain, dalam hitungan saya ada 8 pemain Persija di timnas Indonesia, semua kelompok umur. Itu suatu kebanggaan untuk kami. Artinya pemain-pemain kami berkualitas dan layak untuk membela timnas Indonesia, ungkap Bambang Pamungkas. Selain itu beberapa pemain Persija juga dipanggil ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 nanti. Namun Bambang Pamungkas masih merahasiakan nama-nama itu. Timnas Indonesia berencana untuk menurunkan pemain U22 di Piala AFF 2024. Kriteria itu dapat mengarah ke sejumlah personil tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut, seperti Muhammad Ferrari, Donitri, hingga Raihan Hanan. Di Piala AFF 2024 yang bakal digelar 8 Desember sampai 5 Januari 2025, ternyata bentrok dengan BRI Liga 1 2025 yang tidak dibubarkan oleh PT LIB dan juga PSSI. Bahrain tidak boleh protes lagi. SUGBK sampai buat terobosan baru yang bikin terkejut. PSSI jamin keamanan laga timnas Indonesia. Demi menjawab keraguan timnas Bahrain atas keamanan yang mereka khawatirkan saat bermain di Indonesia, PSSI kini meluncurkan terobosan baru demi keamanan.
Sebelumnya BFA mengajukan untuk pindah venue kepada AFC saat melawan timnas Indonesia nanti di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dari Indonesia ke negara lain demi keselamatan skuad timnas Bahrain. Jelas hal itu dinilai sangat merugikan bagi Indonesia jika sampai disetujui oleh AFC, sebab dukungan dari supporter Indonesia sangat berdampak bagi para format timnas Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, demi menjawab keraguan Bahrain, sebanyak 103 CCTV dipasang di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno. PSSI pun menjamin keamanan laga kandang timnas Indonesia termasuk melawan Bahrain. PSSI terdorong untuk meningkatkan standar keamanan dan kenyamanan di setiap pertandingan internasional. Atas dasar itu, PSSI melakukan 2 terobosan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi. Selain keberadaan CCTV yang dimanfaatkan untuk memantau situasi, diterapkan pula sistem Garuda ID. Hanya pemilik akun Garuda ID saja yang bisa masuk ke kawasan SUGBK, baik itu penonton hingga wartawan. Calon pembeli tiket laga kandang timnas kini diharuskan mendaftarkan diri melalui laman garuda.id untuk mendapatkan nomor identitas. Nomor itu hanya berlaku untuk membeli tiket pertandingan. Selain memberi kepastian pemegang tiket sah untuk menonton, juga untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sebelum memasuki stadion, pemegang tiket akan dipindai wajah untuk disesuaikan dengan identitas dan nomor Garuda ID. Erick Thohir juga menerangkan dengan kapasitas timnas Indonesia yang semakin baik dan berpeluang melawan tim-tim dari negara besar sepak bola Asia dan juga dunia, maka standar pembelian tiket, seleksi penonton yang bakal masuk stadion, serta pelayanan kepada tim-tim tamu harus meningkat juga. Bek Jepang ini ingin kalahkan Indonesia meski hanya dengan skor 1-0. Kekuatan terkini timnas Indonesia dan sejumlah negara Asia lainnya ternyata membuat cedera bek timnas Jepang, Ko Itakura. Dia pun menegaskan siap untuk tampil mati-matian di Jakarta nanti. Jepang bakal menghadapi tuan rumah Indonesia pada laga kelima grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 15 November. Hingga pertandingan keempat grup C, Jepang sudah mengumpulkan 10 poin. Mereka unggul 5 angka dari pesaing-pesaing terdekatnya seperti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Jepang hanya membutuhkan 2 atau 3 kemenangan lagi untuk memuluskan langkah ke Piala Dunia. Jika berhasil, Jepang bakal kembali tampil di ajang Piala Dunia 2026 untuk yang ke-8 kalinya secara beruntun. 20 pemain timnas Jepang abroad alias berkiprah di banyak klub besar Eropa. Sepak terjang Jepang juga sudah terbukti sebagai tim paling konsisten di Asia. Namun Jepang juga dinilai tidak bakal menang dengan mudah begitu saja atas timnas Indonesia. Skuad Jepang asuhan Hajime Moriyasu sudah diumumkan pada 7 November kemarin. Mereka punya agenda 2 laga away ke markas Indonesia dan juga Cina. Bagi Ko Itakura, persaingan menuju Piala Dunia berjalan semakin sulit meski timnya masih memegang kendali di grup C. Dia menyadari tidak ada lawan yang mudah sebab negara-negara Asia terus memperkuat diri dengan lebih baik. Saya memasuki pertandingan dengan mengetahui bahwa tidak ada pertandingan yang bakal mudah dan saya mengetahui secara langsung betapa sulitnya Asia, ujar dari Ko Itakura. Saya menjalani setiap pertandingan dengan pola pikir bahwa kami harus menang meskipun itu pertandingan yang ketat seperti menang 1-0. Itu sebabnya kami keluar dengan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang, ungkap dari Ko Itakura.